Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Nazamuddin dari kelompok 9. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi aljabar boolean sistem kasir otomatis di supermarket. Nama saya sendiri Faiz Nazamuddin. Terus di sini kita langsung aja ke contoh kasusnya. Di sini saya diberikan kasus mengenai sistem kasir otomatis di supermarket, yaitu sistem kasir akan mengaktifkan proses pembayaran jika F sama dengan 1 jika poin yang A yaitu barcode berhasil dibaca, poin yang B item ditempatkan di keranjang, poin yang C berat item sesuai, harga terdata di poin yang D harga terdata di sistem. Pada keempat tersebut akan bernilai 1 jika sesuai dan akan bernilai 0 jika tidak sesuai. Nah, di sini prosesnya itu akan aktif apabila yang pertama itu barcode dibaca dan berat sesuai. Yang kedua yaitu semua kondisi valid, dan yang ketiga yaitu barcode dibaca dan harga sudah ada. Lanjut ke pembahasannya. Yang pertama itu kita mengekspresikan dari boolean tersebut. Proses pembayaran aktif atau beroutput 1 dalam kondisi sebagai berikut, yaitu barcode dibaca dan berat sesuai, yaitu A dan C. Semua kondisi valid, yaitu A dan B dan C dan D. Dan barcode dibaca dan harga sudah ada, yaitu A dan C. Nah, maka dari itu untuk keseluruhan sistem kasir akan mengaktifkan proses pembayaran menjadi F sama dengan A dan C, atau A dan B dan C dan D, atau A dan D. Selanjutnya kita menyederhanakan dalam bentuk aljabar. Dikarenakan ini A, maka fungsi F-nya itu A dan C, atau A dan B dan C dan D, atau A dan D. Kita memfaktorkannya di A, yaitu F sama dengan A dan di dalam kurung C atau B dan C dan D atau D. Nah, sederhanakan bagian di dalam kurungnya itu yaitu C atau B dan C dan D atau D. Nah, di sini dikarenakan B dan C dan D-nya itu himpunan bagian dari C dan himpunan bagian dari D, maka hasilnya dapat disederhanakan menjadi C atau D. Jadi F-nya akan 1 apabila A dan C ataupun D itu memenuhi syarat. Nah, di sini dari ekspresi boolean tersebut kita menjadikan tabel kebenaran. Di sini dapat dilihat tabel kebenarannya itu outputnya itu akan menghasilkan F sama dengan 1 apabila di sini A-nya itu bernilai 1 dan C ataupun D-nya itu bernilai 1. Di sini kita lihat yang bernilai 1, yang outputnya 1 yang outputnya 1, A-nya itu bernilai 1 dan C ataupun D-nya itu bernilai 1. Nah, terus dari hasil tabel kebenaran tersebut disederhanakan lagi menggunakan Karnaugh map atau key map. Nah, di key map ini penyederhanaan yang bernilai 1 dari tabel kebenaran tersebut. Seharusnya di sini ada informasi di mana jika di huruf tersebut ada aksen bernilai 0 dan jika tidak ada aksen bernilai 1. Di sini kita dibagi menjadi 2 dikarenakan hasil dari n 2 faktor n tidak ada yang bernilai 6. Selanjutnya kita membuktikan kita menyederhanakan hasil key map tersebut. Di sini penyederhanaannya dibagi 2, yaitu yang pertama itu A dan B, A B C aksen D plus A B aksen C aksen D disederhanakan menjadi hasilnya itu AC aksen D. Nah, yang kedua itu ABCD plus ABCD aksen plus AB aksen CD plus AB aksen CD aksen disederhanakan menjadi AC. Jadi 1 dan 2-nya yaitu AC aksen D plus AC. Jadi dapat disederhanakan menjadi A dalam kurung C plus D. Selanjutnya, untuk membuktikan dari yang tadi disederhanakan, kita dapat dilihat dari gerbang logikanya. Di sini saya akan menjelaskan yang aktif terlebih dahulu. Nah, di sini yang aktif itu input A-nya itu yaitu 1 dan input D-nya itu 1. Dari hasil penyederhanaan bahwa F sama dengan 1 atau sistemnya akan aktif yaitu jika A dan C ataupun D itu bernilai 1. Di sini A-nya bernilai 1 dan D-nya itu bernilai 1, maka outputnya itu akan 1 atau sistem akan aktif.
Nah, di sini yang sebelah kiri dikarenakan di sini di sebelah kiri A-nya itu 1, C ataupun D-nya itu tidak ada yang bernilai 1. Maka dari itu sistemnya itu tidak aktif dikarenakan pada hasil penyederhanaan dinyatakan bahwa A dan C ataupun D itu harus bernilai 1. Gitu. Mungkin cukup sekian aja pemaparannya dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek cek cek.